Al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'alumihi wa fidaraini amin. Masih melanjutkan pembahasan tentang rukun salat, yang mana rukun adalah pondasi sahnya salat kita. Rukun adalah bagian mahiyah atau intisari dari salat. Jadi kalau rukun salah satunya ditinggalkan maka tidak sah. Satu rukun ditinggalkan maka harus nambah satu rakaat. Ya, jadi harus difahami dengan benar salat kita agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga dalam ibadah kepada Allah kita butuh ilmu. Tanpa didasari dengan ilmu maka mardudatun la tuqbalu, yaitu tertolak dan tidak diterima. Melanjutkan pelajaran tentang rukun yang pertama adalah niat. Watajibu, dan hukumnya wajib. Apa niyatu fardhin? Niat wajib. Fihi, di dalam salat fardu, ay fil fardi. Walau kifayatan, walaupun fardunya sifatnya fardu kifayah, seperti salat jenazah. Salat jenazah fardu kifayah, maka wajib kita menyinggung kata-kata fardu. Usolli ya fardal janazati ala hadzal mayyiti, gitu ya. Jadi ada fardhonya, atau terakhir juga boleh fardan lillahi ta'ala. Kata-kata fardu ini harus ada dalam salat wajib. Walau kifayatan, walaupun ya sifatnya tadi fardu kifayah bukan fardu ain. Au nadran, atau sifatnya juga wajib karena nadar. Nadar itu dalam hal sunnah, dalam hal mubah. Boleh kita nadar, maka sesuatu yang kita nadari berubah hukum menjadi wajib. Maka wajib ini pun juga harus pakai fardu. Misalkan kalau urusan kita dalam hal kita munajat kepada Allah sukses, maka kita misalkan nadar kepada Allah, ya Allah, jikalau urusan saya berhasil, saya akan sholat 1000 rakaat. Ya, misalkan 100 rakaat. Maka kata-kata nadar ini begitu sukses, apa yang kita nadarkan, yang kita niatkan berhasil, maka 1000 rakaat atau 100 rakaat tersebut harus kata-kata fardunya ada. Misalkan 2 rakaat sampai 1000, ya maka usolli, ya misalkan salat yang mandur, usolli rakaataini al mandur fardhu lillahi ta'ala. Saya niat salat 2 rakaat yang dinadarkan wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kata-kata fardunya itu harus ada. Wa in kana an-nawi sobiyan, walaupun yang niat tersebut datangnya dari an-nawi, yaitu si peniatnya dalam salat sobiyan, dia adalah anak kecil, belum baligh. Jadi kalau anak masih kecil belum ada kewajiban untuk sholat, masih umur 9 tahun atau masih kelas 1, kelas 2, belum pada balik SD, mereka belajar sholat sekalipun itu harus pakai niat fardu, walaupun memang dia belum diwajibkan untuk sholat karena memang belum haddul bulugh. Tujuannya apa? Liyatamayyaza 'anin nafli. Itu semua ada kata-kata fardu dalam niat dihadirkan, liyatamayyaza, untuk membedakan 'anin nafli dari perkara salat sunnah. Ka usolli fardhu zuhri, contohnya seperti usolli fardhu zuhri. Itu dalam hati kita harus hadir ketika kita ya takbir dari hamzah Allah sampai akbar, hadirkan usolli fardhu zuhri. Kalau makmum jadi tambah makmuman, kalau imam tambah imaman.
Masalan contohnya, au fardal jumu'ati atau salat fardul jum'ah. Wa in adrakal imam fi tasyahudiha, walaupun mendapatkan imam fi tasyahudiha dalam keadaan tasyahudnya ya Jumat. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Jadi walaupun dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam di salat Jumatnya, tetap kata-kata usolli fardal jum'ati itu dia harus niatkan, walaupun juga nanti dia harus nambah 4 rakaat. Jadi salat Jumat, kalau ditanya 4 rakaat itu salat Jumat seperti apa, yaitu salat Jumatnya masbuk yang sama sekali tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kemarin sudah disebutkan itu lugasnya ya, nawa wala shalla wa shalla wala nawa. Jadi dia niat tetapi niat tersebut Jumat tidak dilakukan, dan dia salat tapi dia tidak meniatkan, yaitu dia salatnya salat zuhur, niatnya niat salat Jumat. Itu yang kemarin sudah kita terangkan. Wa sunnah, dan disunahkan fin niyati, di dalam niat, idhafatun ilallahi ta'ala, itu menyandarkan, menambahkan ilallahi ta'ala dalam niatnya, ilallah ta'ala atau lillahi ta'ala. Jadi usalli fardhaz zuhri lillahi ta'ala, misalkan kata-kata lillahi ta'ala itu sunnah untuk hadir dalam niat kita. Khurujan, karena keluar, min khilafi man aujabaha, dari perbedaan pendapat man, yaitu ulama, aujabaha yang mewajibkan kata lillahi ta'ala dalam niat itu harus disinggung atau dihadirkan. Waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlas, yang kedua alasannya sunnah untuk menghadirkan lillahi ta'ala dalam niat kita untuk betul-betul meyakinkan, menjadikan nyata ma'nal ikhlas, yaitu arti kata ikhlas. Jadi kata lillahi ta'ala dihadirkan biar ya tambah yakin salat kita ini untuk siapa, yaitu untuk Allah Ta'ala. Wa maratibuhu salasun, martabat atau tingkatan orang yang salat itu ada 3 dalam kategori ikhlasnya. Ulya pertama adalah yang paling tinggi. Siapakah salatnya yang betul-betul ikhlas karena Allah? Wahia an ya'mala lillahi wahdahu imtithalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi. Yaitu adalah orang yang mengamalkan dalam salatnya karena Allah semata. Dia berharap salatnya imtisalan, karena mematuhi atau menindaklanjuti perintah li amrihi, pada perintah Allah, dia nurut karena perintah Allah. Wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi, dan karena melaksanakan dengan haknya dia seorang hamba untuk menghambakan dirinya. Maka ini ikhlasnya adalah derajat yang paling utama, yang pertama. Jadi saya sholat ini betul-betul semata karena Allah, dan meyakini saya seorang hamba, saya harus mengabdikan diri saya karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa usta wa hiya an ya'mala li thawabil akhirah. Terkadang ada orang berharap dengan sholatnya lillahi ta'ala ini dia pengen dapat kemenangan di surga, biar masuk surga. Jadi bukan karena Allah semata jadi tujuannya, tapi pembangkit dia sholat lillah karena pengen dapat surga. Nah itu dianggap derajat yang kedua. Jadi kalau ada niat kita, misalkan saya pengen masuk surga, saya nggak mau masuk neraka, saya mau dapat pahala. Nah kata-kata niat itu ikhlas, cuman ikhlasnya yang kedua. Karena apa? Ada embel-embel balasan. Yang ketiga, wa dunia. Yang ketiga yang paling rendah, dana, ya. Itu karena dia berharap urusan-urusan dunianya, dia sholat lillah tapi embel-embelnya dunia. Tujuannya apa? Wahia an ya'mala lil ikrami fid dunya.
Dia mengamalkan dalam sholatnya itu lil ikram fid dunya, biar di dunia urusannya itu dia menjadi mudah, menjadi mulia. Wasalamati min afatiha, ay walisalamati, untuk dia agar selamat min afatiha, dari musibah-musibah dunia. Kenapa kamu sholat? Hidup saya udah susah, saya nggak mau tambah susah lagi. Jadi saya pengen sholat ini karena Allah, agar Allah bersihkan urusan dunia saya yang morat marit, biar jadi benar, biar jadi lurus. Nah itu embel-embel urusan dunia adalah urusan ya martabat ikhlas yang paling rendah. Itu masih mending, artinya dia masih kategori ikhlas. Wa ma ada dzalika riyaan, dan selain 3 kategori tadi itu udah di luar dari jalur ikhlas. Kalau di luar jalur ikhlas berarti kategori riya, kategori dia pamer karena seseorang. Wa in tafawatat afraduhu, walaupun ya berbeda-beda daripada macam-macamnya riya. Riya itu sangat banyak. Kalau Syekh Zainuddin Al-Maribari, Jaddul Mu'allif, yaitu adalah kakek dari pengarang dari Fathul Mu'in ini, fi Hidayatil Azkiya, dalam kitabnya Hidayatul Azkiya, akhlis wada alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Akhlis, niatkanlah, ikhlas oleh kalian, wada, dan ini, alla turida, yaitu hendaknya engkau berkeinginan bi ta'atin, dengan melaksanakan taat, illa taqarruba, kecuali hanya untuk mendekatkan diri, min ilahika, dari Tuhanmu, dzil kila, dari keduanya. Nah ini kategori ikhlas memang semuanya karena Allah, tapi di dalam ya selipan karena Allah itu kalau masih ada tambahannya, iming-imingnya, baik itu iming pahala atau imingan tentang kehidupan bahagia di dunia, itu ternyata dia mengurangi kemurnian ikhlas yang utama. Imam Ghazali mengatakan, qala al-Ghazali wa alamatul ikhlas an yakunal khatiru bi alfil amal fil khalwati kama ya'lafuhu fil mala'i. Jadi kalau kita mau tahu kita ikhlas apa enggak dalam sholat kita, itu ada tandanya ya. Indikatornya, ciri-cirinya adalah ayyakun al khatiru, hendaknya ada al khatir, yaitu lintasan hati. Jadi yang bicara masalah ikhlas kan bicara hati. Kita nggak bisa mengklaim diri kita ikhlas. Kita juga nggak tahu teman kita yang sholat di sebelah kita itu ikhlas, karena nggak ada yang bisa nilai. Tapi setidaknya ada ciri-cirinya. Kalau kita ikhlas itu seperti apa? Yaitu ayyakun al khatiru ya'laful amalu fil khalwah. Itu hati sudah menjadi terbiasa al amalu, untuk berbuat amalan tersebut, fil khalwati, dalam sendirian. Kama ya'lafu fil mala'i, sebagaimana sudah menjadi terbiasa, menjadi senang ya fil mala'i, ketika banyak orang. Jadi kalau kita memang diperintahkan laki-laki sholat berjamaah ya dengan 5 waktunya, itu diawali memang biasanya ada aja gangguan dari setan. Ya nanti dikata riya lah, dikata pamer. Nah itu harus dilawan. Nah sehingga sudah menjadi keterbiasaan dia untuk sholat berjamaah. Nah ketika dia sholat pasti ada indikatornya, dia ikhlas atau tidak ketika sholat berjamaah. Yaitu dilihat tidak ada perbedaan sedikit pun, persentasinya nggak ada. Perbedaan tersebut ketika dia sholat dengan jamaah atau sholat sendirian di rumah, sama, nggak berkurang. Jadi misalkan dia sholat tahajud, itu dia biasa laksanakan, hatinya itu dengan sendirinya nyaman, dengan sendirinya ikhlas ya. Berbeda seandainya kalau orang itu
di depan orang banyak semangat, dia zikir, dia sholat khusyuk, tapi begitu sendirian dia males, dia nggak ngelaksanakan apalagi. Nah itu sudah jelas berarti sholatnya dia tidak ikhlas. Itu cuman ya di antara alamat tanda-tanda biasanya dia itu kalau ikhlas itu nggak bergeming, tidak ada perbedaan antara dia sholat di hadapan orang banyak dengan dia sholat sendirian di dalam rumah. Wala yakunu hudurul ghair huwa sabab fi huduril khatir, dan juga tidaklah hadirnya orang lain itu menjadi penyebab hadirnya hati. Artinya apa? Ada orang lain, kita merasa orang lain ngelihat kita, sehingga hatinya itu karena ada yang ngawasin dia hadir. Begitu nggak ada yang ngeliatin, hatinya terbang kemana-mana. Dia mikirin itu, mikirin ono dan lain sebagainya urusannya. Jadi kita paksakan diri kita untuk melakukan sholat itu, kita hadirkan hati kita. Ya tidak harus ada orang yang melihat, walaupun tidak ada itu ya sama juga kita posisi harus hadir. Kama la yakunu hudurul bahimati sababan fi dzalika, sebagaimana kata beliau Imam Ghazali, la yakunu hudurul bahimati, tidaklah menjadi hadirnya binatang sababan fi dzalika, menjadi penyebab demikian itu. Artinya ketika kalau kita misalkan ada kucing sholat, ya kita sholat maksudnya ada kucing di sebelah kita. Ketika itu bagaimana perasaan kita? Ngefek nggak sama kucing? Ngefek nggak? Ini kucing lagi tidur-tiduran tuh, malah kita keganggu khusyuk kita sama kucing. Nah maksudnya ketika ada kucing kita cuek sama nih kucing, karena dalam hati kita kucing percuma, kita mau cari muka ke kucing itu nggak bakal ngerti, cuek dia. Nah artinya dengan hadirnya orang di sekeliling kita itu harus kita samakan sebagaimana kucing itu ada di sebelah kita, nggak bergoyang kita dengan kekhusyuan kita. Jadi adanya manusia itu ya juga sama dengan adanya binatang yang tidak mempengaruhi daripada hadirnya kekhusyuan kita. Famada ma yufarraqu fi ahwalihi atau yufriqu fi ahwalihi baina musyahadati insanin wa musyahadati bahimatin fahuwa kharijun an safatil ikhlas. Maka kalau selagi katanya kita bisa membedakan antara si kucing dan juga antara manusia dalam sholat kita, ya tidak ada pengaruhnya. Kalau masih bisa ngebedain berarti kita masih belum ikhlas. Tapi kalau kita nggak bisa ngebedain, artinya sama keduanya itu tidak mempengaruhi ikhlas kita, maka itu kita sudah bisa masuk kategori ikhlas. Memang berat, ikhlas ini perlu belajar. Jadi awal kita ibadah sholat itu kebanyakan kategori menggugurkan kewajiban. Tapi untuk masuk ke sofwahnya, ke intisari, kemurnian, jernihnya inti dari sholat, kita banyak yang belum hadir. Nah ini ya menjadikan terkadang kita masuk kategori ikhlasnya minimal banget, yaitu urusan yang paling rendah. Itu masuk kategori ikhlas, walaupun ikhlas itu ya dalam dunia itu masuk kategori yang paling rendah. Itu masih mending. Mudannisul batin bisyirkil khafi minar riya wa hadha syirku akhfa fi qalbi ibni adam min dabibin namlati as-sauda fi lailati zulma ala sakhrati sama. Nah ikhlas ketika dimasuki dengan satu perbedaan, hadirnya kita diawasi tadi dengan orang aja, itu sesuatu yang terselip dalam hati kita, yang sangat halus, yang berada dalam hatinya seorang yang sedang sholat, itu seperti dabibin namlati sauda, yaitu gak kelihatan banget, ibarat dari detak gerakan kakinya semut yang hitam di tengah gelapnya malam
yang mana jalan di tengah luasnya padang pasir. Kira-kira ada yang bisa lihat semut hitam gelap di padang pasir yang sangat luas bentangannya, itu dia jalan. Nah itulah yang menggerogoti hati kita. Kalau ada terbesit orang lain ngelihat kita, itu bisa merusak ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya magom ikhlas itu memang luar biasa. Al-Quran sendiri menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dan tidaklah aku diperintahkan, ya, atau tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, lahu kepada Allah, ad-dina, dalam urusan agamanya. Nah ini minimal kita berusaha terus, sehari mungkin gagal, terus kita coba. Rasulullah SAW bersabda, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskan semua amal ibadah kalian lillahi, kepada Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yakbalu, tidaklah menerima siapa Allah, illa ma khulisalahu, kecuali ibadah atau perkara khulisa yang diikhlaskan lahu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Mubarak mengatakan tuba lil mukhlisin, sungguh beruntung mereka yang ikhlas, yang ibadahnya kategori mukhlisin, dia adalah yang selalu mengikhlaskan ibadah karena Allah. Ulaika masabihul huda, mereka adalah penerang-penerang yang mana menjadi penunjuk, ya, daripada penerangan tersebut. Tanjali anhum, akan menjadi nyala atau menjadi bersinar, anhum, dari mereka, kullu fitnatin zalma, setiap fitnah-fitnah yang gelap gulita akan menjadi terang. Jadi orang yang sudah ikhlas karena Allah, dia tidak akan terpengaruh dengan fitnah yang gelap, karena dengan ikhlas itu menjadi penyinar dia dalam petunjuk Allah, sehingga setiap ujian sifatnya fitnah ataupun urusan dunianya itu tidak mempengaruhi, karena hatinya sudah bersinar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Razaqanallahul ikhlas, semoga Allah memberikan rizki kepada kita urusan ikhlas ini. Wan najata hina la manas, yaitu adalah kita berharap juga kesuksesan ketika kita berhadapan dengan Allah. Wa ja'alana min ibadihis shalihin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang saleh. Bijahi Sayyidina Muhammadin afdal khalqi ajmain, itu berkah pangkat kedudukan Sayyidina Muhammad afdal khalqi ajmain, itu paling afdalnya makhluk seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Itu kitab yang dikutip oleh kakek beliau, yaitu Imam Izzuddin Al-Malibari. Jadi memang urusan ikhlas ini kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita dapat bimbingan, karena semuanya tidak akan diterima salat kita, minimal banget ada ikhlasnya. Nah ikhlas itu tadi yang paling rendah adalah ikhlas urusan dunia kita. Wa ta'arrudun li adain au qada'in, dan begitu juga ya kita disunnahkan wa sunnah ta'arrudun. Jadi atofnya pada sunnah, disunnahkan untuk menyinggung li adain, yaitu dalam niat kita kata-kata ada, au qada'in atau qada'. Jadi adaan lillahi ta'ala au qada'an lillahi ta'ala, wala yajib, dan itu hukumnya tidak wajib. Wa in kana alaihi fa'idatun mumatsilatun lil muadda, walaupun baginya alaihi, atas tersebut, atas orang tadi, fa'idatun, memiliki salat yang tertinggal, mumatsilatun, yang sama jumlah salat bilangannya, lil muadda, pada salat adaan yang waktu itu. Jadi misalkan begini, ada orang salat ya, ketinggalan zuhur, masuk besok dia pengen sholat zuhur. Nah untuk membedakan mana yang ada mana yang qadha, dia belum bayar itu sholat zuhur yang kemarin dia tinggalkan. Zuhur ini dia mau sholat. Nah walaupun dua-duanya ada beda antara adaan, yaitu yang waktu sekarang, qadhaan yang kemarin ketinggalan, sama-sama zuhur, sama-sama 4 rakaat,
itu juga tidak menjadi kewajiban, dia harus katakan adaan atau qadaan. Itu yang pertama. Khilafan lima i'tamadahul adrai, ya berbeda pendapat tersebut lima pada pendapat i'tamadahu, yaitu yang dikuatkan atau yang disandarkan kepadanya al-adrai, Imam Adrai. Wal asah sihatul ada biniyatil qada. Ya sebaliknya katanya al asah menurut pendapat yang asah sihatul adai, sahnya salat yang adaan biniyatil qada'i, dengan niat qada. Jadi misalkan zuhur sekarang dia niatkan qadaan misalkan, itu sah. Wa aksuhu, dan sebaliknya dengan catatan in udhira, jika dia diberi uzur binahwi ghaimin, lantaran adanya contoh seperti mendung. Kalau maghrib, ya maghrib misalkan udah gelap, mendung, dia sholat asar belum. Nah ketika dia sholat asar takutnya itu udah gelap, dia pikir maghrib, maka dia takut itu udah maghrib, sholat asarnya qadaan. Nah kalau dalam hal ini boleh atau tidak? Maka boleh. Karena apa? Dia posisinya itu ada uzur. Tapi kalau sengaja asar nggak ada, ya misalkan tahu dia kemarin punya qadha, dia niatin qadhaan, ya maka udah jelas itu berlaku buat qadha. Berarti asarnya dia harus sholat lagi. Ya, tapi kalau seandainya dia sholat cuma 4 rakaat, waktu itu dia niatin qadhaan, padahal harusnya ada adaan, maka itu tidak sah. Makanya disebutkan wa illa, dan jikalau tidak ada udzur, batalat, dia main-mainin itu sholat dengan adaan diganti qadaan, batalat hukumnya batal qat'an, yaitu pasti litala'ubihi, karena dia mempermainkan akan urusan niat sholatnya, qadaan atau adaan. Nah tadi yang dibahas atau yang disebutkan ketika ada orang misalkan punya 2 niat. Nah kira-kira ketika dia kemarin punya qadha salat zuhur, kemudian dia salat zuhur tersebut dia juga enggak nyebutin, kira-kira masuknya buat salat yang mana? Salat yang kemarin atau salat yang sekarang? Adaannya enggak ada, qadhaannya enggak ada. Padahal kemarin dia punya utang, belum salat zuhur. Nah sekarang dia salat, usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah dalam hal ini ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama katanya yurajihul awal, yaitu itu dijadikan untuk sholat ada, jadi tetap sah dan berlaku sholat tersebut buat yang adaan. Artinya apa? Yang sholat qadha belum disolatin, dia wajib nanti sholat setelah salam, ya misalkan dia mau lakukan itu, dia wajib bayar. Usolli fardhu zuhri qadhaan lillahi ta'ala. Nah kata pendapat yang kedua, yurajihus tsani wujubul faidah dunali adah, yaitu dia dalam hal ini juga sama, ya. Artinya dikuatkan yang kedua, maka itu berlaku untuk yang ketinggalan. Berarti dia harus ya melakukan sholat zuhur pada waktunya. Jadi ngulang untuk sholat zuhur. Nah boleh gak orang punya utang, misalkan dia utangnya sholat zuhur banyak. Nah ketika itu ada orang nemenin minta tolong sama dia, ya maksudnya dia ngelihat ada temennya belum sholat zuhur, dia itu udah sholat zuhur sebetulnya, ya. Nah temennya bilang, temenin saya sholat zuhur yuk biar saya dapat pahala jamaah. Nah itu kan namanya sholat mu'adah, sholat ngulang. Dia bilang saya udah sholat, nggak apa-apa temenin saya. Nah ketika dia menemani teman tersebut, apakah itu sholatnya buat sholat mu'adah hukum sunnah atau berlaku untuk wajib bayar qadhanya dia? Artinya berlaku pahala wajib karena dia bayar qadha. Ya itu juga ulama tadi beda pendapat. Ada yang bilang ya itu pahalanya bukan buat sunnah tapi buat bayar hutang. Nah maka dalam hal ini banyak kita temukan
misalkan ada orang yang pengen pergi haji, dia punya hutang banyak sholatnya. Nah dalam hal ini dia tahu sholat di Mekah sama Madinah pahalanya kan berlipat ganda. Ya, di Madinah ya 1.000, di Mekah 10.000 pahalanya. Nah akhirnya dia bayar qadha sekali, itu pahalanya kan udah bisa dikali lipatkan. Nah dia cukup bayar seperti itu. Apakah yang dia lakukan itu sah? Ya tetap dalam hal ini bicara pahala itu bicara urusan Allah. Tapi bicara hutang tetap itu sesuai dengan jumlah bilangan hutang kita berapa waktu juga harus diqadha. Jadi jangan sampai pemahaman kita salah, walaupun pahalanya banyak berlipat ganda 10.000 bahkan sampai ya ratusan ribu kalau dia kumpulkan poin pahala, tetap karena intinya waktu sholat itu dia tinggalkan. Misalkan dia punya waktu mudanya dulu sudah balik sholatnya belantang-belentong, kadang sholat kadang kagak. Nah itu harus dicatat itu. Nah, ibu-ibu juga sama, kadang dulu mungkin ya dia udah berhenti haid males mandinya. Ya maka dalam hal ini dia punya hutang sholat. Kemarin udah dibahas juga, kalau seandainya misalkan dia bersihnya itu di waktu asar, maka kemungkinan dia itu harus bayar juga zuhurnya. Nah dia biasanya cuman sholat asar doang, nggak sholat zuhur. Nah itu juga utang sholat zuhur. Nah jadi kemarin sudah kita bahas di awal, ada turu'ul mane, ada zawalul mane. Kadang orang itu datang sholat ketika waktunya, dia belum sholat, akhirnya ada penghalang, yaitu dia keluar darah. Padahal udah masuk waktu azan, dia sedang sibuk. Begitu dia mau sholat dia kamar mandi, ya ngeplek. Ya, nah itu berarti namanya turu'ul mane, datang penghalang. Nah kalau turul maneknya dalam zuhur ya udah jelas, berarti zuhurnya nanti yang diqadha gitu ya. Nah kalau zawalul manek itu juga sama, dia udah bersih tapi ntar aja, dia nggak mau lihat lagi, dia mau pastiin tiris banget. Zuhur sebetulnya udah masuk, udah bersih, tapi dia mandinya di asar. Begitu asar ya dia lihat udah bersih, dia mandi, dia sholat asar doang, itu salah. Harus juga sholat zuhur, karena kemungkinan sholat zuhur itu bisa memanjang waktunya sampai asar. Kemungkinan itu dilakukan bagi mereka yang sholat jamak takhir. Nah kemungkinan itulah ulama kita menjadikan kalau bersih sucinya kita ya di waktu yang kedua, maka waktu yang pertama juga wajib diqadha. Nah itu perlu dipahami. Dalam hal ini memang banyak hal-hal yang berhubungan tentang sholat kita, maka harus kita perhatikan dan jangan sampai ya amalan soleh kita banyak tapi urusan muamalah kita dengan Allah banyak yang kurang. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.